rekrutmennya nih, gitu ya, agar berkualitas. Nah, itu nanti saya persilakan. Siapa nih yang bisa ini, Ibu dan Bapak sekalian, ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita lanjutkan nih. Silakan siapa yang punya ide gagasan, ya, atau saya tanya tadi, siapa yang boleh open mic-nya untuk bisa mengembangkan dari manajemen SDM yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Nanti kalau ditanya tentang UAS-nya juga sama dengan yang kemarin, jadi masing-masing dari kita ya menuliskan dari manajemen SDM yang berlaku di satu lembaga pendidikan, kemudian nanti kita bisa evaluasi atau kita bisa bahas bersama. Nanti bentuknya mirip book chapter ataupun juga jurnal, seperti kemarin saya kirim juga di template-nya yang pakai bahasa Indonesia, lebih kurangnya seperti itu. Ya, silahkan, siapa nih yang mau tanya nih atau mau sharing? Ustadz Ian, boleh buka ininya, mic-nya. Ustadz Khairul Ikhwan, silahkan. Ustadz Afriza juga. Waktu kita masih ada nih, sekitar 12 menit lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti materinya saya taruh di Google Classroom. Ada Ibu Siti Hidayah mungkin masih bisa ini, open mic-nya. Ya, atau Ustadz Dindin, silahkan. Coba nih kita lihat ya. Jadi nanti ada rekaman juga sebenarnya sih, tapi intinya memang kita itu harus bisa mengembangkan nih ya. Jadi walaupun program studi kita adalah Magister Pendidikan Agama Islam, tapi karena ini sebagian juga yayasan, kemudian juga punya sekolah gitu ya. Kalau punya sekolah kan otomatis harus paham bagaimana sistem penggajian gitu ya. Jadi bukan hanya adalah digaji sekian gitu ya. Ya kalau ya sudahlah, berarti ya mungkin kualitasnya ya sudahlah kayak gitu aja gitu. Tapi kan kita punya lembaga itu kan punya visi, ya punya tujuan, punya target, punya keinginan. Kita mau jadi apa nih ya dalam 3 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan. Ya misalnya tadi kalau sekolah tinggi Siti Zulfa ini, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini kita sudah mengajukan untuk ya, sekolah tinggi agama Islam, karena ada tadi program studi untuk HKI, hukum keluarga Islam, dan ekonomi syariah. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan akan menjadi institut gitu, dalam tahun-tahun ke depan lagi mungkin bisa menjadi universitas. Ya, silahkan boleh dibuka mic-nya, masih ada waktu. Atau saya tanya, siapa yang boleh ditanya nih yang bisa buka ininya, mic-nya nih, silahkan. Oke, saya pakai 2 ini juga supaya nanti jangan sampai ini nih. Tadi di awal-awal itu karena agak gerimis jadi agak-agak error nih. Ya, silahkan. Siapa nih? Pak Diman mungkin bisa ini, atau tadi agak terganggu suaranya? Ya, mic-nya ya kayaknya agak-agak bermasalah nih. Ustadz Ian, silahkan. Mungkin ada sharing pengalaman nih yang kemarin sudah bahas ya terkait dengan gaji di beberapa tempat. Nah, kita sekarang coba kita itu sebagai manajer SDM ya, sebagai bagian kepegawaian, kabiro kepegawaian ya, atau mungkin sebagai owner ya, sebagai pemilik yayasan. Jadi kalau kita pemilik yayasan, kira-kira gimana caranya nih ngerekrut orang, karena memang kalau mengelola SDM itu memang paling ini ya, paling susah gitu ya. Paling susah. Kenapa susah? Karena cara ngerekrutnya gitu ya. Belum lagi nanti udahlah nggak usah seleksi segala, pokoknya langsung diterima. Ya, kalau kita kebetulan dapat yang bagus, yang soleh, ya masya Allah gitu ya. Tapi mungkin kalau kita dapatnya itu orang yang mungkin agak cerewet gitu ya, atau mungkin kewajibannya itu kurang tapi haknya diminta terus. Wah, ini karena proses rekrutmennya dan juga seleksi itu mungkin kurang berjalan dengan baik, atau mungkin yang sudah ada ternyata kualitasnya juga mengalami penurunan, gitu kan ya. Bukan peningkatan malah penurunan. Ini sepertinya juga perlu kita istilahnya itu kita evaluasi, kita buat sistemnya sehingga dalam mengelola SDM itu betul-betul tadi ya selaras dengan nilai-nilai syariah ya, kemudian juga masing-masing juga antarodin ya, karyawan guru atau karyawan guru dosen
juga mereka juga puas hati, ya mereka juga bekerja dengan loyalitas yang tinggi sehingga jual corporate goals atau institution goal, tujuan dari institusi itu dapat ya tercapai dengan baik. Nah, silakan. Siapa nih yang mau komentar nih ya? Saya kasih waktu nih sekitar 8 sampai 10 menit. Siapa? Silakan. Nanti oh ya absensinya nanti boleh diisi dulu ya. Sambil ini saya absensinya jangan lupa. Nanti teman-teman yang belum ini boleh ini apa di grupnya, mungkin tadi grupnya agak sedikit ini. Oh, absensi kayak tadi kehapus kan ya. Oh, kan di sini sih pesan dan panggilan. Karena tadi terputus sehingga ini chatnya ini agak hilang. Oke, silahkan. Saya kasih waktu, masih ada waktu sekitar 8 menit ya. Untuk mungkin nanti ya. Tadi mana ya untuk ininya untuk pesan kami. Nanti kita tunggu untuk absensinya sebentar, saya akan buka lagi Google Classroom-nya. Mudah-mudahan kita itu sudah yang ke 9 ini atau 10 ini ya. Jadi nanti kita ke depan nanti kita akan gantian nih kayaknya nih. Jadi biar nggak saya terus yang ngomong, nanti kita kasih ini ya apa namanya. Mungkin suatu waktu kita akan buat bukan materi saya tapi kita diskusi dari awal gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk melatih kita juga nih ya dalam perkuliahan itu kan seperti apa dalam kuliah kesannya seolah itu mata kuliah ini apa ya, oh ini sangat manajerial perusahaan sekali, sebenarnya tidak gitu ya, justru banyak ini ya, banyak permasalahan seperti pernah saya ya, istilahnya itu keluar masuk itu sering sekali ya. Nah, salah satunya adalah kan dalam manajemen, makanya saya akan bahas tentang talent management ya. Nah, jadi manajemen talenta untuk bagaimana karyawan, pegawai atau guru itu betul-betul memahami, jadi dan juga tujuan dari lembaga institusi itu dapat tercapai. Ya kalau kita mau yang biasa-biasa saja, ya udah biasa saja, berarti artinya itu ya begitu-begitu saja gitu, tidak ada peningkatan. Ya padahal yang kita inginkan itu adalah bagaimana agar visi dari lembaga itu tercapai, ya lembaga itu dia ada peningkatan, ya, ada peningkatan. Ini salah satu misalnya nih ya, misalnya itu saya sebutkan itu di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa wilayah itu misalnya madrasah diniyah gitu ya mengalami penurunan. Ya termasuk kemarin, oh ya ada teman juga ya itu yang MTS ya madrasah menurun ya, apakah karena sistem zonasi yang diterapkan yang mungkin lokasinya itu dekat, apalagi kalau negeri misalnya, termasuk juga mungkin itu satu ya sistem zonasi. Yang kedua mungkin bisa jadi memang apa ya, bisa dikatakan itu masyarakat kita tuh lebih senang masuknya itu ke SMP
atau mungkin SMP IT misalnya gitu ya, SMP atau SMP IT. Nah, silakan data isinya boleh diin dulu ya, daftar hadirnya boleh diisi, silakan ya. Jadi tadi balik lagi tadi, jadi ternyata di Kota Bogor, kalau kabupaten saya belum lihat ya, jumlah dari di MTS pasta ini ya, itu mengalami penurunan ya. Jadi satu kemungkinan ya, prediksinya itu adalah karena sistem zonasi, itu yang pertama ya. Nah, apalagi selain sistem zonasi bisa jadi adalah karena minat dari orang tua ataupun juga siswa itu yang lebih memilih SMP atau SMP IT ya daripada MTS. Jadi MTS itu kesannya ya, tidak semuanya itu MTS itu ya paling ke aliyah, soal itu keagamaan gitu, sehingga ada tren juga nih ya, MTS itu pengen mirip-mirip seperti SMP. Kemudian tapi ada juga SMP yang mungkin dia ya jadi kayak MTS juga, walaupun nggak terlalu banyak, mungkin ada pelajaran agamanya, tapi nanti biasanya dalam bentuk SMP IT ya. Nah, SMA aliyah sih kalau ada survei PI Islam ya. Jadi kenapa jumlah yang masuk ke aliyah itu menurun nih dari tahun ke tahun? Oh, ternyata orang lebih senang SMA misalnya. Tapi SMA itu rata-rata untuk orang yang kuliah. Kemudian kenapa? Oh, kayaknya banyaknya sekarang itu ke SMK ya. Kenapa alasan SMK? SMK bisa katanya gitu ya. Oh, karena orang anak-anak itu peserta didik itu senang ke SMK itu bisa langsung kerja, bisa langsung dapat duit nih. Sehingga yang di madrasah aliyah mengalami penurunan. Nah, itu butuh adanya analisa ya. Jadi walaupun tadi kuliahnya di Magister Pendidikan Agama Islam, tapi karena sebagian besar itu juga ada kepala sekolah, guru senior, kemudian yayasan gitu ya, kemudian juga pemilik. Jadi harus paham juga ini kenapa nih MTS kok mengalami penurunan. Ini kenapa nih Madrasah Aliyah kok peminatnya agak menurun dari tahun ke tahun nih, bahaya juga nih, gitu kan ya. Nah, berarti harus ada apa kira-kira dari sisi PAI-nya, dari sisi manajemen sekolahnya, apa yang perlu ditingkatkan. Oh, akhirnya kemudian sekarang itu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, sehingga bersyukur kita bisa kuliah di sini. Jadi beberapa mata kuliah memang bukan hanya secara teoritis, tapi nanti kita akan mengajak untuk secara praktis melihat bagaimana fenomena yang ada di masyarakat, spesifiknya khususnya adalah di lembaga pendidikan Islam, baik manajemen SD-nya ataupun juga manajemen sekolahnya. Nah, makanya nanti ada penelitian gitu ya, metode penelitian yang di PAI gitu ya, kemudian juga yang di kebijakan dan sebagainya ya. Oke, itu dulu ya, sudah 9 lebih 29. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan Ustaz Budiman. Kalau suaranya susah boleh pakai tulisan juga nggak apa-apa, silakan. Ya, di tulisan ya. Silakan, boleh ditulisan atau boleh juga pakai suara. Atau mungkin saya karena banyak ngomong terus ya, jadi nggak memberikan kesempatan. Tapi perasaan saya udah ngasih kesempatan deh. Ya silakan, Pak Diwan, Ustaz Diwan nih, silakan. Bisa, kalau susah diomongan pakai tulisan saja. Oh ya, kayaknya agak susah nih ya. Oke, terima kasih Pak Diman ya. Apakah LPK ya? Ini LPK atau IPK ya? LPK ya? Ya LPK jelas ya. Apakah LPK dan LKP termasuk juga lembaga pendidikan yang sama seperti sekolah? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi lembaga pendidikan keterampilan ya. Jadi kalau LKP itu dia masuknya ke dalam bukan ke Kementerian Pendidikan, tetapi masuk ke Kementerian Tenaga Kerja. Ya, dia jadi masuk ke dalam pendidikan yang mengajarkan skill atau keterampilan. Nanti pendaftarannya itu di Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian dia fokus kepada skill atau keterampilan yang harus dikuasai secara spesifik. Ya, kebetulan saya dari 2000 juga mengajar di
diploma 1 ya untuk manajemen bisnis syariah dan juga di perbankan syariah gitu ya, sehingga ya dia izinnya itu ke Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian dia dapat bentuk kursus. Nah, karena bentuknya dia adalah kursus pelatihan ya dan keterampilan, maka ya dia dapatnya sertifikat bukan ijazah. Dan juga termasuk lembaga pendidikan yang sama seperti sekolah. Kalau lembaga pendidikan iya, tapi lebih tepatnya adalah lembaga keterampilan ya. Nah, jadi lembaga pendidikan dan keterampilan dia fokus kepada skill yang memang langsung dibutuhkan oleh ya, troubleshoot komputer, belajar Microsoft Office, belajar Corel Draw, belajar PowerPoint, gitu, PowerPoint, Photoshop, gitu ya, kemudian juga bahasa Inggris, ya, bahasa Arab. Nah, itu bagian LPK, ya, lembaga pendidikan atau pelatihan ya, tepatnya lembaga pelatihan dan keterampilan. Jadi memang melatih keterampilan dari masing-masing. Jadi termasuk lembaga pendidikan iya, tapi dia lembaga pelatihan dan keterampilan. Yang sama seperti sekolah, fungsinya, tujuannya itu sama, ya, mengajar kepada peserta didik atau peserta untuk menguasai keterampilan. Tetapi kalau di LPK itu biasanya dia fokus kepada memang skill, ya, skill yang memang secara spesifik diajarkan. Sementara kalau di sekolah dia banyak teori yang dikembangkan, bukan hanya praktis saja. Ya, jadi ini agak sedikit dilematis, misalnya sekolah atau kampus. Kampus itu atau sekolah itu mengajarkan bukan hanya hard skill ya, tetapi juga critical thinking, cara berpikir, menguasai teori, ya, filsafatnya, pemikirannya, cara berpikirnya, inovasinya, ya, yang itu tidak semuanya kerja gitu ya, tidak semuanya kerja. Sedangkan kalau LPK, lembaga pelatihan dan keterampilan, dia memang mengajarkan kepada pesertanya untuk bisa menguasai keterampilan tertentu, ya, tata boga, menjahit, yang itu, kemudian semua hal lah terkait dengan keterampilan skill yang bisa langsung digunakan untuk bekerja, ya. Ada irisan yang sama tetapi secara spesifik berbeda, ya, karena kalau di sekolah dari mulai awal sampai akhir itu ada teori-teori, ya, yang perlu dikembangkan keilmuan. Sementara kalau di LPK itu fokus kepada skill atau keterampilan yang dikuasai, yang harus dikuasai, yang diajarkan di lembaga tersebut. Nah, jadi kalau orang bilang filosofinya itu berbeda gitu ya. Misalnya tadi bengkel, misalnya perbaikan motor, mobil gitu, ya udah ngajar keterampilan driving gitu ya. Menjahit, ya udah itu aja, tata busana, ya itu aja, memasak, ya itu saja gitu ya. Tapi misalnya memasak itu kemudian misalnya nih ya, apa, masak, yang suka masak ya. Jadi misalnya ada lembaga keterampilan tata boga. Kalau di lembaga pelatihan keterampilan, ya udah dia bisa masak bagus gitu ya. Tapi kalau di kuliah, ya enggak, dia harus tahu tentang komponen nilai gizinya, kemudian juga karakter-karakter dari masing-masing bahannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi agak agak berbeda walaupun ada irisan yang sama. Oke, terima kasih Pak Diwan gitu ya. Baik, ya. Terima kasih untuk semuanya, udah 35 ya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, membahas tentang penting khususnya untuk untuk